saya saat ini lagi lagi pengen untuk menjadi seorang penulis lagu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini udah direkord ya? Cita-cita aku sih, aku pengen masuk kuliah hukum ya. Aku masih SMA kan, jadi aku pengen biar bisa dapat PTN nanti. Gitu. Jadi seorang konsultan di perusahaan. Dream kayak pas masih kecil atau yang sekarang? Berkeluarga. Saya ada bayangan untuk menjadi psikolog dan bisa membantu orang-orang yang terutama yang kaum marginal yang terpinggirkan. Aku memang senangnya di counseling sama orang, ketemu sama orang, terus figure out problems mereka apa, ngajak mereka ngobrol, terus mungkin jadi part of their solution. Counselor dan coach. Sekarang apa ya? Apa ya? Kayak apa sih? Sekarang maunya punya pasangan. Kayaknya pengen jadi kayak speaker gitu ya, speaker ataupun seorang trainer yang bisa membawa dampak seperti itu. Aku dreamsnya kalau sekarang kayak pingin sekolah lagi sih. Saya pengen tidak rindu gitu untuk anak-anak, remaja itu punya better mindset, orang tua juga gitu ya. Nah, aku rasa penting sih. Karena impian itu jadi tujuan. Kalau misalnya kayak kita nggak punya target, kita nggak punya apa yang mau kita capai, apa yang kita lakuin bakal sia-sia begitu aja. Penting. Karena itu yang menjadi landasan buat kita untuk melakukan sesuatu gitu. Karena kalau orang nggak punya dreams, berarti dia nggak punya goals kan. Kalau misalnya dia nggak punya goals, hidupnya tuh jadi nggak terarah sih menurut aku. Nanti hidupnya gitu-gitu aja dong, gak seru. Jelas, itu mah penting. Iya, karena kalau tidak tercapai gitu sedih sih. Penting. Dreams itu tujuan hidup yang dikejar, karena dreams itu nggak akan keputus. Kadang tuh kita udah mencapai satu dreams, kita pasti punya dreams lagi yang lebih tinggi lagi pasti gitu. Supaya tidak terjebak jadi manusia tanpa rasa. Ya saat ini yang saya lakukan lagi belajar untuk nulis lagu. Belajar, terus aku juga tingkatin di organisasi, terus aku do something that I like also. Juga aku nggak mau kehilangan masa-masa remaja pastinya. Nggak berhenti buat belajar. Belajar, of course, baca buku. Membuka diri, nggak pasang kulit duren. Planningnya yang pasti saya tetap mengerjakan workshop. Aku berencana untuk mencari S2 yang menyediakan beasiswa gitu, jadi nggak perlu mengeluarkan dana lagi untuk kuliahnya. Yang pertama itu adalah belajar bahasa Inggris. Aku kan jadi support student nih. Di situ aku bisa banyak sih, karena bisa kayak mereka figure out mereka progresnya sampai mana, mereka ada kesulitan di mana, mungkin mulai dari situ. Kalau nggak pakai jaket kulit duren, mau pakai jaket, nggak usah pakai jaket. Kedepannya akan usahakan supaya lagu itu juga bisa didengarkan oleh orang lain. Wah, banyak. Jadi terkadang kalau misalnya saya nulis lagu nih, saya share kepada teman saya, sebenarnya ada beberapa orang yang senang dengerin. Tapi ada teman-teman saya yang apaan sih gitu. Aku suka bimbang gitu di tengah jalan. Banyak. Yang pertama sekarang banyak loh ya yang ngadain workshop gitu ya, yang jadi speaker, yang jadi trainer. Ego. Berapa pressure tertentu untuk capai dreams itu tuh kadang-kadang tuh ngerasa udahlah gue buang aja lah dreamsnya lah, udah ketinggian buat gue capek. Nah itu. Jadi aku takut kegagalan itu sih. Problemsnya adalah mungkin di kemampuan aku berkomunikasi, mungkin yang harus aku asah juga, gimana caranya aku bisa nggak salah ngomong gitu ketika dealing sama orang-orang yang curhat ke aku. Tantangannya lebih banyak dari diri sendiri sih. Ya, ekspektasi orang-orang juga kadang.
ya mencari motivasi itu karena ketika ada rintangan pasti kayak gampang ke bawah arus gitu. Gengsi. Biasanya kalau menolong kaum marginal itu kan artinya kita bekerja di bidang sosial yang non-profit dan mungkin imbalannya sedikit gitu. Jadi apakah saya sudah memiliki kestabilan juga secara finansial untuk bisa membantu orang-orang tersebut? Mungkin terparahnya rejection kali ya. Oh enggak. Tidak, saya tidak menyerah. Ada Tuhan juga loh, kenapa tiba-tiba nyerah gitu tengah jalan. Pasti selalu ada solusi buat solve it gitu. Tinggal aku mau berprogres apa enggak, mau belajar apa enggak. Enggak sih, menurut aku gak bisa gitu. Nyerah tuh gak suatu hal yang gak bisa dilakukan, terutama kalau kita punya impian yang begitu besar. Aku berharap tidak ya. Mungkin ngelihat mimpi orang lain yang mungkin lebih sederhana, nggak muluk-muluk. Aku ngambil drips itu aja deh. Enggak sih, sepertinya enggak. Ya, saya sih mikir dijalankan satu persatu aja, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi yang pasti ada progres. Mungkin akan ada beberapa hari aku nyerah, cuman harus balik lagi gitu. Gak akan. Menurut aku menyerah bukan pilihan sih, karena pasti dari satu choice ada choice lain gitu, dan menyerah itu nggak ada di choice itu. I can do it. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan terlalu membandingkan diri sama yang lain. Ya nggak apa-apa juga sih capek. Tapi lihat deh, udah sejauh ini dan ini pencapaian yang bagus kan gitu. Jadi ya jangan sia-siain, kamu udah berjalan sejauh ini. Tetap semangat, ingat terus impian yang mau dicapai. Kalau ada tantangan, jangan terlalu dipusingin, diselesaikan satu persatu. Nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Yang pasti ada progres. I can do all things through God who strengthen me. Kalau misalnya aku kayak mau nyerah atau aku kayak udahlah males gitu. Nah, aku ingat tuh kejadian pada saat aku gagal. Dimana aku tuh yang kayak, ya aku nggak mau lagi gagal, aku harus berhasil. Syukuri dan jalanin aja kali ya maksudnya. Karena ngeluh itu menghambat. Tuhan tuh bakal bantu kita gitu buat sampai ke mimpi kita gitu. Apalagi kalau mimpi kita ditujukan untuk Tuhan gitu. Pasti bisa dan gak mungkin gak bisa. Kalaupun Tuhan tutup di satu jalan, pasti dia bukakan buat jalan yang lain gitu. Untuk tujuan dia kok, bukan tujuan kita. So, if we walk with God, pasti sampai ke tujuannya kok. Pinter-pinter menghibur diri aja lah. Kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Kamu sangat tegar dan menjalani hidup kamu. Kamu semangat. Kamu punya aura positif yang membuat diri kamu jauh lebih kuat di saat kamu gagal. Masih ingatkah kamu akan mimpi $1 juta kamu? What about you? Apa yang kau mau? What about you? What about you? Milikilah angan, raihlah cita. Kita berharga, dicipta untuk beri warna. Ku kan melangkah, tentukan arah. Ku kan lukis duniaku. Kamu bisa like dan subscribe channel Way dan bagikan inspirasi ini ke teman-teman kamu. Nantikan video-video kami selanjutnya ya.